Pertama-tama sama-sama kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takzim takdim kemudian saya kepada yang memperkenalkan saya acara ini, yaitu dari PWI yang telah mengundang kita bersama hadir pada hari ini dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada guru-guru kita yang hadir pada hari ini, penghormatan takrim takzim saya kepada seluruh yang telah dihormati oleh pembicara sebelumnya. Karena kalau saya pasti kalah dengan Pak Nasir ini, kalau untuk satu persatu pasti saya di belakang. Beliau lebih familiar dengan forum ini. Dan kepada yang terlupakan dihormati oleh para beliau semuanya. Saya hadir hari ini adalah sebuah undangan, katanya untuk tausiah. Tapi saya terdorong untuk hadir di sini. Tausiah itu bukan utama, tapi silaturahmi dengan kawan-kawan dan teman-teman di sini, itu yang paling utama. Cuma untuk mengisi acara, ya saya isi sedikit tausiah untuk mengisi acara kita pada hari ini, yaitu kita mengisi tausiah dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara tentang Rasulullah, tentang misi Rasulullah dalam semua aspek, itu sesuatu yang tidak mungkin. Cuma pada hari ini salah satu yang kita kagum hasil dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu merubah manusia menjadi manusia yang beruntung, dari manusia yang rugi menjadi manusia yang selamat dari manusia yang binasa. Di mana kita tahu kelahiran Rasulullah di Mekah, beliau adalah kaum Quraisy, di mana kehidupan mereka di dalam kehidupan sehari-hari mencari rezeki adalah penggembala dan pedagang. Mereka bangsa pengembala, mereka bangsa penggembala yang anak-anaknya lahir di perkemahan. Tapi kehadiran Rasulullah mampu merubah manusia-manusia pengembara dan penggembala itu menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Sekurang-kurangnya mampu memimpin dirinya sendiri. Sehingga adalah konsep apa yang digambarkan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati. Semua kamu itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab pada apa yang dipimpinnya. Kalau setiap kamu, tidak mungkinlah setiap kamu pemimpin, karena kalau semuanya jadi pemimpin, mana yang dipimpin? Jadi bagaimana itu kita terjemahkan kalau setiap kamu itu pemimpin? Pertama, semua kamu memang pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin untuk diri sendiri. Maka Rasulullah mampu menghadirkan manusia-manusia yang mampu memimpin dirinya sendiri. Siapa mereka yang mampu memimpin dirinya sendiri? Mereka yang berhasil dibangun akidahnya dan akhlak. Mereka yang gagal akidah, gagal akhlak, pasti menjadi manusia yang tidak mampu memimpin diri sendiri. Karena
inti dari akhlak adalah kemampuan kontrol emosi dan selera. Bermacam selera, berbagai bentuk emosi, mampu kontrol sesuai dengan rumusan-rumusan etika, dan selalu sesuai dengan kehendak iman. Mereka yang mampu kontrol diri itu sudah mampu memimpin dirinya sendiri. Itu perjuangan inti dari Rasul. Untuk apa memimpin? Memimpin dirinya sendiri supaya perjalanan hidupnya menjadi perjalanan ke syurga, jangan sampai perjalanan ke neraka. Memimpin dirinya sendiri untuk menjadi manusia yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Itulah konsep iman. Kalau cuma sukses di dunia hanya sebentar, sukses abadi untuk selamanya itu menjadi tujuan inti. Maka hasanah fid dunya hasanah fil akhirat apabila mampu mengikuti konsep-konsep Islam, konsep-konsep syariah, yang konsep itu mampu diikuti oleh manusia yang sudah mampu memimpin dirinya sendiri, yaitu sudah berakhlak. Karena akhlak adalah memiliki kepribadian yang mampu mengikuti rumusan-rumusan etika dan rumusan syariah. Itu yang pertama. Maka Allah dalam Al-Quran menyatakan, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Sungguh Allah benar-benar memberi nikmat kepada orang yang beriman, karena Allah mengutus seorang rasul di kalangan mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, membaca ayat-ayat Allah untuk mereka. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa mereka daripada jiwa yang kotor dan berakhlak kotor. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan mereka ilmu yang ada di dalam kitab. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin, tapi sebenarnya mereka sebelum itu dalam kesesatan. Artinya nikmat Allah mengutus seorang rasul. Siapa yang mendapatkan nikmat itu? Orang beriman. Kenapa orang beriman yang mendapat nikmat, yang benar-benar nikmat? Karena mereka lah orang yang memanfaatkan itu, yang memanfaatkan konsep yang dibawa oleh Rasulullah menjadi kehidupan. Artinya menjadikan agama sebagai kehidupan. Itulah nikmat. Kalau rahmat itu semuanya dapat rahmat kehadiran Rasulullah di dunia ini, tapi untuk akhirat hanya untuk orang yang beriman. Maka oleh karena itu tingkat paling rendah di dalam memimpin, yaitu memimpin diri sendiri. Kemudian keberhasilan Rasulullah mampu melahirkan pemimpin yang bukan diri sendiri yang terendah, di mana Rasulullah mampu melahirkan pemimpin di dalam rumah tangga, sehingga orang beriman seorang kepala rumah tangga itu adalah pemimpin Islam dalam rumah tangga, yang selalu berpikir menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Itu ciri khas pemimpin Islam. Karena Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saat ayat turun, semua para sahabat yang mendengar ayat itu pasti komit untuk menjadikan dirinya sebagai penyelamat dirinya dan keluarganya dari api neraka. Artinya Islam telah mampu melahirkan pemimpin Islam di dalam rumah tangga.
Dia kepala rumah tangga, dia juga pemimpin rumah tangga. Belum tentu kepala rumah tangga pemimpin rumah tangga. Kalau kepala rumah tangga hanya tugas untuk menunaikan hajat dan kebutuhan selera isi rumah tangga, itu belum tentu pemimpin. Kapan rumah tangga muslim itu dipimpin dan terpimpin? Apabila benar-benar yang memimpin orang beriman, yang dipimpin juga orang beriman. Artinya apa? Menjadikan rumah tangganya dia beragama dalam rumah tangga, sehingga merasa bertanggung jawab kalau isi rumah tangganya masuk neraka. Istri masuk neraka, suami bertanggung jawab. Rasa bertanggung jawab itu sifat pemimpin. Anak masuk neraka, orang tua bertanggung jawab. Merasa gagal sebuah rumah tangga kalau tidak mampu menggiring istri dan anaknya ke surga, juga dirinya sendiri. Sehingga dalam Islam lahirlah konsep bagaimana lahir pemimpin Islam dalam rumah tangga. Itu diajarkan di dalam, dirumuskan oleh ulama di dalam ilmu. Sehingga kita lihat bagaimana proses lahirnya seorang pemimpin Islam dalam rumah tangga. Itu ada dibicarakan di dalam bab pernikahan. Sehingga ada perempuan, anak perempuan yang boleh punya hak kewenangan penuh pada walinya. Ada yang tidak. Kalau seorang gadis yang belum pernah kawin, itu orang tuanya, walinya, wali mujbirnya berhak untuk paksa dan berhak melarang. Kenapa? Dia tidak siap untuk memilih pemimpinnya. Seorang gadis itu akan tersesat dalam memilih pemimpinnya. Kenapa? Dia tidak pengalaman. Dia dalam memilih pemimpinnya hanya hayalan-hayalan tanpa pengalaman dan pengetahuan. Maka kewenangan penuhnya pada yang sudah berpengalaman, orang tuanya, neneknya. Itu di situ. Kenapa? Karena Islam mengadopsi tidak boleh menyerahkan urusan pada bukan tempatnya. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantazilus. Apabila menyerahkan urusan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Tapi kalau yang sudah pengalaman kawin, sudah janda, itu tidak bisa dipaksa. Dia sudah tahu pengalamannya. Kalau sudah dulu salah pilih, berarti dia akan benar setelah itu. Salah pilih suami. Tapi kalau yang pertama itu bahaya. Walaupun itu suami dia, tetapi dia akan salah memilih pasangan hidupnya. Begitulah dalam Islam, karena di sana ada konsep kita usidal amru ila ghairi ahli fantazilus. Sehingga umat Islam mampu menerjemahkan Islam dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Aceh di masa kesultanan dulu sudah mampu menerjemahkan Islam di dalam kesultanan. Karena kita tahu sebuah pimpinan rumah tangga itu sukses, yang memimpin siap memimpin, yang dipimpin siap dipimpin. Tapi kalau yang memimpin siap memimpin, yang dipimpin tidak siap dipimpin, akan mudah. Dua-duanya Islam mengajarkan konsep bagaimana yang dipimpin siap untuk dipimpin, yang memimpin siap untuk memimpin. Maka tidak boleh masuk rumah tangga tanpa edukasi. Berdosa
seorang perempuan status ibu rumah tangga tidak tahu tentang hak dan kewajiban rumah tangga, ilmu-ilmu konsep-konsep Islam dalam rumah tangga. Seorang pemimpin rumah tangga masuk jadi seorang suami, jadi pemimpin rumah tangga, itu haram, dosa kalau tidak punya ilmu ke sana. Walaupun sah dia nikah, tapi dosa tidak punya ilmu rumah tangga, tidak tahu halal haram dan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Maka kita hadir lihatlah fenomena sekarang. Umat Islam gagal karena tidak tahu Islam. Umat Islam gagal karena tidak diajarkan Islam secara memadai. Bukan karena Islam, tetapi karena tidak tahu Islam sehingga tidak sepakat dengan Islam. Ini yang jadi masalah. Kalau sudah ada data di Kemenang itu banyak rumah tangga yang hancur, perceraian, kawin dini, perceraian dini, kawin dini, nikah dini ya, perceraian juga dini. Alasannya yang nampak ekonomi, padahal bukan krisis ekonomi. Krisis ekonomi terjadi pada pribadi yang krisis iman dan akhlak. Krisis ekonomi terjadi pada orang yang kaya iman dan akhlak, itu jadi masalah. Mereka tidak pernah tenggelam seberat apapun, sebesar apapun ombak dan badai di dalam rumah tangga. Kita lihat di generasi awal Islam, mereka pengukir sejarah, mereka ilmuwan, tetapi mereka gagal dalam ekonomi, tapi tidak sukses. Mereka itu enjoy seperti dia. Penyelamat Al-Quran, penyelamat ilmu pengetahuan terkenal dengan ahli sufah. Belum ada rekaman dalam mesin rekaman, belum ada mesin percetakan, tapi mereka siap selalu di samping rumah Rasulullah, di kaki lima Rasulullah. Kalau ayat turun, mereka yang hafal dua. Kalau ada hadis, mereka yang selamatkan kedua. La yastati'una al-ghurur fil ardh. Ukuran miskinnya tidak makan, tidak sanggup berjalan, tapi semangat keilmuannya tidak hilang menyelamatkan Islam. Yahsabuhumul jahilun aghniya minal aghniyah. Orang tidak tahu, kira orang itu orang kaya semua. Orang kaya yang duduk-duduk gak usah lagi cari rezeki. Kalau orang punya uang, uang sudah cari uang, bukan orang lagi cari uang. Sehingga orang merasa ini orang-orang kaya. Pagi ada di situ, siang ada di situ, malam ada di situ. Pulau mana anak gue beda. Lihat anak gue hadir, anak proposal apa? Dipikir dulu kontrol, karena dipikir kontrol menjual. Karena anak mengeluh, biasa kita dipikir dengan kontrol dia dulu. Menjadi pikir dia lebih terus ya, menung pikir yang menung di buku ya. Tapi karena udah pikir terus, menung dipikir yang ada benda balik. Tapi dulu di situ menghabiskan waktunya, usianya untuk Islam. Kenapa bisa? Yang miskin jadi pejuang, apalagi yang kaya. Kenapa? Mereka kaya akidah, kaya akhlak, kaya moral, masih kokoh. Itu gambaran mereka. Sehingga inilah yang menjadi masalah kita sekarang. Orang melihat Islam pada muslimnya. Mereka tidak mampu melihat Islam lewat rumusan Islam, karena itu sebuah pengetahuan, sebuah konsep yang sangat luas dan sangat dalam.
Bayangkan orang non-muslim tidak mampu melihat Islam yang terlihat muslim. Muslim sendiri tidak mampu melihat Islam dalam arti yang benar, malah menjadikan tangan musuh untuk mendiskreditkan Islam karena tidak tahu Islam. Ini akibat daripada gagal menyampaikan konsep Islam kepada generasi. Maka oleh karena itu, hari ini kita bahagia PWI Peduli Syariah. Bagaimana menggambarkan Islam yang benar? Jangan sampai orang-orang lain melihat Islam dari Muslim, Muslim dari Islam itu berbeda. Tetapi kita tidak bisa menghindari Islam akan diukur lewat Muslim. Itu tidak bisa dihindari. Kita lagi takut-takut bagaimana kalau datang orang non-muslim ke sini, takut merusak kita. Karena kita memang sudah rusak duluan. Dulu persentuhan di saat terjadi perang salib di Laut Merah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu salah satu titik persentuhan peradaban Islam dengan dunia barat. Padahal mereka datang ingin berperang, tetapi yang didapati peradaban Islam, yang melihat orang Islam kalau waktu salat langsung pergi salat, toko terbuka, nggak ada yang curi, mereka saling menghormati, mereka saling membantu. Akhirnya mereka ingin perang dengan orang Islam, akhirnya masuk Islam karena melihat indahnya dilakukan orang Muslim. Coba kalau generasi kita takut datang orang lain, tapi kalau kita kuat datang saja ke sini. Bukan kita yang kena virus, tapi mereka kena virus Islam. Karena kita lebih imun, tapi kita tidak imun, takut sama virus. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Sebabnya banyak-banyak. Pertama, di setiap rumah tangga ada kepala rumah tangga, tetapi bukan semuanya pemimpin Islam dalam rumah tangga. Kenapa? Mereka tidak mempersiapkan untuk itu. Tapi Rasulullah sudah berhasil mempersiapkan di generasi awal dan dengan generasi sahabat tabi'in, sehingga para pemimpin orang Islam saat itu gelarnya paling terakhir Amirul Mukminin. Mereka adalah pemimpin orang yang benar. Maka persoalan kita, mampukah kita syariat Islam di Aceh mampu melahirkan pemimpin Islam di setiap rumah tangga? Di mana pendidikan kita? Mampu melihatkan pemimpin Islam di dalam desa? Jangan salahkan demokrasi. Demokrasi hanya sebuah instrumen. Arahnya tergantung usernya. Bagaimana pola pikirnya, bagaimana usernya, bagaimana perilakunya. Ini yang jadi masalah kita sekarang. Maka dengan mengingat itu, maka memperingati Hari Rasulullah, ingat pada diri kita, ingat untuk generasi kita, ingat untuk masa depan kita. Apa artinya kalau cuma mengingat diri Rasulullah, sementara Rasulullah mengingatkan kita untuk selamat dunia dan akhirat? Kita harus ingat diri kita. Allah mengutus Rasul supaya kita ingat pada diri sendiri untuk masa depan dunia dan akhirat. Kenapa itu terjadi dulu berhasil Rasulullah? Karena memang setiap orang beriman itu ada profil dua hal. Pertama, dia punya iman. Yang kedua, punya akhlak dalam berinteraksi antar sesama manusia. Di situ salah satu titik keberhasilan generasi awal Islam, sehingga mereka menjadi orang takut pada Allah dan selalu sayang antar sesama. Sementara kita kan saling berdoa. Setelah salat saling berdoa. Allahumma la tusallit alaina bidunubina ma la yakhafuka wa la yarhamuna.
Itu doa kita berlindung sama Allah. Ya Allah, jangan sampai kami dikuasai karena dosa-dosa kami oleh orang yang tidak takut padamu dan tidak sayang pada kami. Coba bayangkan seorang pemimpin rumah tangga tidak takut pada Allah dan tidak sayang pada anak dan istri. Apa yang terjadi? Malapetaka besar bagi seorang istri, malapetaka besar bagi anak. Kalau penguasa dalam rumah tangga itu tidak takut pada Allah, tidak sayang pada istri dan anaknya, yang tidak takut pada Allah, tidak sayang pada yang dipimpin. Kenapa itu terjadi? Bizunubina, dengan sebab dosa-dosa kita. Dosa penyebab datangnya sumpah power kekuasaan yang menguasai kita. Mereka tidak sayang kepada yang dipimpin dan tidak takut pada Allah. Maka banyak berlindung kalau sudah tahu berdosa. Kalau banyak dosa, banyak berdoa, ya Allah, Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan sampai kami dikuasai oleh orang yang tidak takut padamu dan tidak sayang pada kami dengan sebab dosa-dosa. Maka dalam agama, kalau memilih pemimpin, itu pertama dulu agamanya gimana? Takutnya pada Allah, punya akhlak sayang kepada yang dipimpin. Itu ukurannya. Karena itu malapetaka besar. Kalau tidak takut pada Allah, ada rasa sayang, nggak bahaya. Dia tidak zalimi karena ada rasa sayang. Kalau tidak ada rasa sayang tapi takut pada Allah, juga dia tidak akan zalimi karena takut dengan siksaan Allah nanti. Inilah hal sebenarnya yang perlu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ikuti Rasul dalam semua aspek, apapun profesi kita, apapun status kita, ikuti Rasul. Maka Islam kafah itu adalah Islam yang terintegrasi ke semua aspek dan bisa dilakukan oleh setiap manusia dalam bermacam status. Bisa masuk surga lewat status masing-masing. Jadi pedagang masuk surga dengan dagang, bukan masuk neraka. Siapapun dia. Saya pernah buat pengajian di kantor PA. Saya bicara tentang politik. Bagaimana politik masuk ke surga? Heboh sekali. Politik kok masuk surga? Politik pasti neraka lah. Ya kan? Malah timbul polemik di situ. Situ tergambarkan betapa tidak teredukasinya Islam di dalam aspek kehidupan. Kita melihat mereka tidak berbicara Islam dalam aspek kehidupan. Dia tidak pernah tahu dagang juga bisa masuk neraka, cari rezeki juga bisa masuk neraka. Apa berhenti cari rezeki? Banyak orang jadi rezeki masuk neraka karena cari rezeki, menghalalkan segala cara, melakukan praktek-praktek haram. Tapi ada masuk neraka karena cari rezeki. Bagaimana konsepnya? Ada dalam Islam. Maka ada dua hal yang bisa diadopsi dari Rasulullah. Ada dua pesan yang mesti kita sampaikan semuanya kepada umat Islam. Ada kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunya. Ada seorang sahabat mau bertanya, dia bertani tanam pohon, bercocok tanam, nggak tahu, mau tanya kepada Rasulullah. Yang pada Rasulullah, bagaimana caranya? Rasulullah tak menjawab. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengerti di urusan dunia. Jangan repotkan saya tanya ini tanya itu. Kamu lebih
tahu kalau mau cari rezeki, kamu tahu tekniknya, caranya. Untuk meningkatkan produksi silakan cari, itu urusan duniamu, saya tidak urus itu. Tapi di sisi lain Rasulullah katakan, dunyaka la tatulu akhirataka. Duniamu jangan sampai jadi malapetaka bagi akhiratmu. Itulah tugas Rasulullah. Artinya bagaimana memajukan dunia, mengolah dunia. Itu kamu punya otak, silahkan berpikir. Saya diutuskan supaya persoalan duniamu jangan menggiring dirimu ke neraka, malah harus menyampaikan dirimu ke surga. Itu yang penting. Artinya dunia sukses, akhirat selamat dan sukses. Tidak ada arti sukses dunia takut mati, dan sukses tinggal mati masih takut. Itu dunia gagal, bilangnya susah, gitu menerimanya turun doa susah, mati kiri, aku dikiri. Jadi udah dunia kita mati yang kiri, yang tengah yang dikiri. Tetapi kalau orang beriman itu dua-duanya siap, kan cukup bahagia. Hidup siap, mati siap. Kalau masih hidup cari modal banyak-banyak. Kalau udah mati menikmati hasil kerja, hasil amal. Kan itu manusia sukses. Bagaimana supaya itu? Ikut konsep penyelamatan. Apa konsep itu? Pertama, konsep yang menyangkut dengan ibadah. Yang kedua, konsep yang menyangkut dengan kehidupan. Pastikan semuanya dulu halal. Itu ada rumusannya. Dagang yang halal gimana? Rumah tangga yang halal gimana? Mengelola rumah tangga yang halal gimana? Jadi pemimpin yang halal gimana? Jadi rezeki yang halal gimana? Pastikan halal dulu. Itu halal selamat. Yang kedua, pastikan beruntung. Ada pahala di sana. Ada itu. Sehingga Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama lain merumuskan dalam semua aspek hidupmu, kamu harus pastikan terintegrasi 3 hal. Pastikan adil, pastikan ihsan, dan pastikan syafaqah alamin. Kamu selalu menyelamatkan agama. Apapun yang kamu lakukan, rumusan itu dirumuskan oleh para ulama. Anda pedagang, cari nilai etika ini yang berkaitan dengan dagang. Anda pemimpin rumah tangga, cari 3 nilai ini supaya dalam memimpin rumah tangga ada nilai. Akhirnya baru Islam kafah apabila pengetahuan tentang Islam kafah. Tidak mungkin Islam ini kafah pengetahuannya cuma secuil, tidak di dalam semua aspek kehidupan. Maka inilah Islam yang perlu kita angkat kembali supaya dia benar-benar menjadi jawaban solusi bagi semua aspek kehidupan. Orang yang takut pada Islam karena sebenarnya tidak tahu Islam. Kalau sudah tahu Islam yang sebenarnya, pasti cinta Islam, pasti suka Islam. Maka oleh karena itu hari ini alangkah bahagia sekali kalau sisa-sisa usia kita masing-masing yang punya status, masing-masing punya status sosial, masing-masing punya profesi yang berbeda. Silakan, tapi robah itu menjadi perjalanan ke surga lewat memastikan 3 hal itu, yaitu ada ihsan, syafaqah alamin. Dan hari ini bukan pengajian untuk pembahasan selanjutnya. Ada guru-guru kita belajar lagi. Ini cuma tahu salah. Kalau cuma tahu salah, baik kita cuma 15 menit, ya kan? Kalau salah 5 waktu, cuma kita jadi orang baik 75 menit. Di luar itu, jadi setan lagi. Kita harus baik semua, ya kan? Kalau agama cuma di masjid, cuma baik saat di masjid, baik di semua aspek kehidupan, baik di dalam interaksi sosial. Kan kita tahu bagaimana tatanan sosial, ada etika,
pergaulan tetangga, jiran. Ada etika, bagaimana hak dan kewajiban persahabatan, bagaimana hak dan kewajiban perkenalan, teman. Sampai dibagi ayat tingkatan kenalan, teman, sahabat. Sana ada ukhuwah, ada sidik, ada suhbah, ada persaudaraan agama. Semuanya ada etika. Saya ini tidak disampaikan kepada umat Islam di setiap generasi. Maka ini sebenarnya Rasulullah hadir untuk memberi ilmu, dan yang kedua mengamalkan ilmu. Kalau ingin menghidupkan Islam, ikuti kata Nabi, wabil ilmi hayatul Islam. Hanya dengan ilmu lah Islam itu hidup. Tak mungkin Islam hidup dengan kejahilan, karena ruhnya adalah ilmu. Kalau tanpa ilmu sama dengan Islam adalah bangkai-bangkai Islam. Bukan tubuh-tubuh Islam yang hidup. Yang ada cuma bangkai-bangkai, tidak ada nyawanya. Itulah sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Semoga sisa-sisa hidup kita menjadikan Islam sebagai kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang senonoh, kadang-kadang tidak sengaja. Maaf sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fadhud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma khrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyin lana bil akhlaqil hasanat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Allahumma ij'alna minal mutawaddi'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.